Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini, seperti yang ada di judul, aku bakal buat budgeting lagi. Tapi kali ini nggak per bulan gitu ya teman-teman. Jadi aku mau share ke teman-teman semua gimana cara aku atur keuangan. Sebelum aku ke videonya, aku mau jelasin dulu, aku bikin video seperti ini bukan untuk ajang pamer atau ria ya teman-teman. Jadi di sini kita sama-sama belajar aja gimana cara atur keuangan. Langsung aja ke videonya. Nah, di sini aku tulis budgeting minggu ke 1 sampai 2. Kenapa dari minggu 1 sampai 2? Jadi pendapatan dari suami aku itu 2 minggu sekali dia baru gajian gitu ya teman-teman, nggak seminggu sekali. Jadi ini bisa untuk contoh aja untuk teman-teman semua, jangan untuk patokan ya, karena kita kebutuhan dan pendapatan itu kan pasti beda-beda ya teman-teman. Yang pertama kita tulis dulu income atau pendapatannya. Di situ aku tulis 1.500.000. Jadi pendapatan dari suami aku itu nggak tetap ya teman-teman, bisa kurang dan bisa lebih. Kalau lebih syukur alhamdulillah, kalau kurang suami tidur di luar rumah. Tidak ya teman-teman. Yang kedua aku alokasikan ke dana darurat sebesar 150.000. Terus selanjutnya ada living. Ini adalah pengeluaran sehari-hari kita ya teman-teman, sehari-hari maupun pengeluaran bulanan kita. Karena ini adalah pendapatan untuk minggu pertama dan kedua, pastinya ini adalah awal bulan ya teman-teman. Kalau awal bulan itu kan banyak tagihan, jadi tagihannya itu aku bayar di minggu ke-1 atau kedua ini. Jadi di minggu ini alokasi untuk menabung itu aku nggak bikin dulu, itu untuk pendapatan selanjutnya di minggu-minggu selanjutnya. Nah, di living ini aku bagi menjadi 2 seperti biasa, ada fixed expense dan variable expense. Untuk fixed expense-nya itu tuh pengeluaran yang tetap kayak gitu ya teman-teman. Yang kedua ada variable expense, ini tuh pengeluaran yang berubah-ubah ya teman-teman. Contohnya beras, belanja mingguan, itu kan kita sesuai kebutuhan aja kan, setiap harinya itu nggak selalu sama. Nah, untuk pengeluaran yang lain seperti air gitu kok nggak ada ya di situ gitu. Jadi aku tuh masih tinggal sama orang tua aku ya teman-teman. Jadi nggak semuanya pengeluaran rumah itu aku dan suami aku yang handle. Jadi bisa ganti-gantian gitu. Kadang orang tua aku, kadang aku kayak gitu ya. Jadi kita tuh kayak sama-sama sabung menyambung hidup kayak gitu ya teman-teman. Kok nggak bisa aja sih kayak gitu, kan bisa lebih mandiri. Iya bisa aja ya teman-teman, cuma aku kan belum mempersiapkan untuk biaya rumah ya, doain ya teman-teman. Terus juga orang tua aku itu tinggal sendiri gitu, maksudnya saudara-saudara aku itu jauh, sedangkan yang paling dekat itu cuma aku karena aku bontot gitu ya teman-teman. Jadi sementara ini aku masih bersama dengan kedua orang tua aku. Lanjut ke videonya. Jadi setelah aku kurang-kurangin semuanya, saldo aku masih sisa 50.000. Nah, sekarang aku mau masukin ke dompet disiplin ini. Untuk belanja mingguan, sebagian dananya aku tukerin ke pecahan-pecahan 20 ribuan, 10 ribuan, dan 5 ribu. Biar apa? Biar aku tuh ngambilnya mudah gitu ya teman-teman. Misalkan kita mau belanjanya itu per hari 30 ribu atau 25 ribu, itu lebih gampang kayak gitu. Budget untuk beli sabun aku masukin ke belanja bulanan. Terus selanjutnya ada beras juga aku masukin uangnya. Oh iya, beras itu lagi naik banget ya teman-teman. Di daerah aku itu udah 17 ribuan. Kalau di daerah teman-teman berapa sekarang, bisa komen di bawah ya. Lanjut, ini aku mau masukin uang kebutuhan anak di popok ya teman-teman, karena dia masih pakai popok kalau malam gitu. Tapi kalau siang itu jarang-jarang aja. Cuman sekarang lagi musim hujan, jadi biasanya tuh celana-celananya itu nggak kering, jadi aku pakein popok sementara dulu. Selanjutnya aku masukin uang 150.000 ke dalam dana darurat. Terus di listrik juga 50.000. Semua kembali ke kebutuhan masing-masing ya teman-teman, karena kebutuhan kita dengan orang lain itu pasti beda.
Dan tergantung di daerah mana kita tinggal gitu ya teman-teman. Misalkan di ibu kota mungkin itu lebih mahal daripada di pedesaan gitu. Nah aku itu kan tinggalnya masih di desa gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi video aku ini jangan dijadiin patokan gitu ya teman-teman, tapi sebagai contoh aja atau yang bisa memotivasi kita agar kita tuh bisa mengatur keuangan gitu, agar kita tuh selalu budgeting setiap bulannya atau setiap minggunya. Tentu metodenya itu pasti banyak banget dan kita tinggal pilih aja mau metode yang kayak gimana, disesuaikan aja sama kebutuhan kita sehari-harinya kayak gimana. Nah, sekian dulu video dari aku ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jika kurang jelas, aku minta maaf ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya teman-teman. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.